Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 429. Begitu dia merasakan denyut nadi, wajahnya berubah. Bahkan dia tidak bisa menyembuhkan luka seperti ini. Su Miaolin berkata, jadi, saya memberinya waktu 1 tahun untuk mencapai tingkat dokter yang sangat terampil dan mendapatkan kualifikasi untuk menghadiri pertemuan itu. Maka semua orang dapat mencoba. Tidak heran. Mungkin saja jika semua orang berkumpul dan mencoba. Dokter Sucicu mengangguk dengan sadar dan bertanya, jadi, dia memiliki semua hadiah yang Anda miliki, dan dia lebih baik daripada Anda. Aku harus mengakui itu. Su Miaolin mengangguk. Menarik. Dokter Sucicu tiba-tiba tertawa. Dia memandang Su Miaolin dan berkata, ya, jika dia benar-benar menjadi dokter yang sangat terampil setahun kemudian, maka saya akan setuju dengan pernikahan Anda dengan Yunyun. Ayah. Wajah Chu Yunyun berubah, dan dia segera berteriak dengan tidak puas. Dia tidak setuju. Karena dia merasa itu terlalu sulit. Itu lebih sulit daripada membiarkan Su Miaolin membuat terobosan untuk menjadi dokter suci. Meskipun bakat Fang Qiu sangat berbakat, dia masih mahasiswa baru berusia 17 tahun. Bahkan 1 tahun kemudian, usianya baru 18 tahun. Seorang dokter yang sangat terampil pada usia 18. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak perlu bicara lagi. Dokter Sucicu benar-benar mengabaikan keberatan Chu Yunyun. Dia melambaikan tangannya dan menatap Su Miaolin, menunggu jawaban Su Miaolin. Su Miaolin bertanya, kamu serius? Pria sejati tidak pernah kembali pada kata-katanya. Dokter Sucicu berkata dengan bangga, namun, saya memiliki prasyarat. Su Miaolin bertanya, apa? Murid saya juga berpartisipasi dalam kompetisi tabib muda Huaxia. Dokter Sucicu mengulurkan tangannya dan menunjuk Luo Jie yang berdiri di sampingnya. Kemudian, dia menunjuk ke Fang Qiu dan berkata, dia juga berpartisipasi dalam kompetisi dokter muda dari Huaxia. Prasyarat saya adalah bahwa kondisi itu hanya akan ada jika dia harus mampu mengalahkan Luo Jie di tabib muda persaingan Huaxia. Jika dia tidak bisa menang, bagaimana dia bisa menjadi dokter yang sangat terampil dalam setahun? Sebelum Su Miaolin membuka mulutnya, Fang Qiu segera menjawab, oke. Saat berikutnya, Fang Qiu dan Luo Jie saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan bertarung yang kuat. Melihat itu, Su Miaolin tersenyum. Dia cukup percaya diri bahwa Fang Qiu tidak akan pernah kalah dari Luo Jie. Dia juga cukup percaya diri bahwa Fang Qiu pasti akan menjadi dokter yang sangat terampil 1 tahun kemudian. Karena itu, ketika Chu Yunyun ingin mengatakan sesuatu yang lain, Su Miaolin dengan cepat meraihnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan bahwa dia harus berhenti berbicara. Baik. Chu Yunyun memutar matanya pada Dokter Sucicu dan berkata tanpa ekspresi, ini murid baruku, murid agungmu. Namanya Jiang Miaoyu. Oh, jawab Dokter Sucicu sederhana. Dia berbalik untuk melihat Jiang Miaoyu dan bertanya, seorang gadis dari keluarga Jiang. Chu Yunyun menjawab, ya. Masuk. Dokter Sucicu mengangguk dan melambaikan tangan ke Jiang Miaoyu. Kemudian dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke kamar yang tepat. Jiang Miaoyu tidak ragu dan segera mengikutinya. 15 menit kemudian, ketika Jiang Miaoyu kembali, suasana hatinya berubah. Dia tampak sangat gembira. Jangan membuat ikan yang satu dan yang lain. Melihat Dokter Sucicu, Su Miaolin berkata, berikan juga saran pada Fang Qiu. Omong kosong. Dokter Sucicu memelototi Su Miaolin dengan mata terbuka lebar dan berkata, mengapa saya harus memerintahkan muridmu untuk memukul muridku? Jalan pengobatan Tiongkok tradisional mengharuskan seorang praktisi untuk mencarinya sendiri. Tidak pernah ada dokter yang sangat terampil atau dokter suci yang berhasil hanya dengan menerima pengajaran. Berbicara tentang ini, Dokter Sucicu melangkah maju dan berkata, keluar dari sini, kalian semua. Jangan ganggu kedamaian saya di sini. Kemudian, dia menutup pintu secara langsung. Tanpa daya, mereka berempat segera ditunjukkan pintu. Aku datang ke sini. Apakah kamu puas? Su Miaolin berkata kepada Chu Yunyun dengan bosan, lalu berbalik dan pergi. Dia masuk ke dalam mobil. Su Miaolin, yang ingin menikmati ruang baris belakang sendirian, tiba-tiba menemukan bahwa Chu Yunyun juga masuk ke dalam mobil dan segera bertanya, apakah kamu tidak kembali? Kenapa aku harus kembali? Chu Yunyun mendengus dan berkata, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Mendengar itu, Su Miaolin tidak berdaya. Kemudian, mereka berempat berkendara kembali ke Bandara Nortis. Setelah mengembalikan mobil, mereka segera membeli tiket dan kembali ke Jiangjing. Keesokan harinya, sebuah berita menyebar dan menyegarkan semua siswa sekolah pengobatan Tiongkok. Seorang guru wanita yang sangat cantik datang ke sekolah.
Melihat pemberitahuan ini, semua mahasiswa fakultas ini segera berlari ke gedung pengajaran untuk mencari guru di kejauhan. Namun, setelah melihat orang yang sebenarnya, semua orang tercengang. Karena meskipun guru baru itu cantik, wajahnya terlalu dingin, memberi orang perasaan keras yang membuat mereka tidak berani mendekatinya. Sejenak, semua siswa berpikir bahwa kali ini ada guru yang sangat serius. Semua orang merasa penuh harap, tetapi lebih pahit. Karena guru yang cantik ini sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Dibandingkan dengan kepahitan para siswa, Chen Yinseng, sebagai wakil presiden, sangat senang. Chu Yunyun adalah salah satu dari 50 dokter yang sangat terampil di negara ini. Dengan tambahan ahli seperti itu, kekuatan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing jauh lebih kuat. Waktu kembali normal. Fang Qiyu terus belajar dari Su Miaolin, dan Jiang Miaoyu juga belajar dari Chu Yunyun. Pada hari Minggu, tepat setelah sarapan, telepon di saku celana Fang Qiyu tiba-tiba berdering ketika dia siap untuk kembali ke asrama. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihatnya. Itu adalah He Gaoming. Halo. Fang Qiyu menjawab telepon. Halo, Tuan. He Gaoming berteriak dan kemudian bertanya langsung, kapan kamu menginginkan uangmu kembali? Apakah Anda lupa uangnya? Mendengar itu, Fang Qiyu ingat bahwa uang yang didapatnya dengan menjual Earth Treasures masih ada di tangan He Gaoming. Fang Qiyu bertanya langsung, di mana kamu? Aku akan mendatangimu sekarang. He Gaoming menjawab, saya Dino. 3 ruang VIP rumah teh di sebelah jalan makanan ringan di luar Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Mendengar itu, Fang Qiyu menutup telepon. Kemudian, dia mengenakan pakaian pria misterius itu dan meninggalkan sekolah. Dia datang ke rumah teh dan memasuki ruangan. He Gaoming sedang duduk di depan meja teh kuno, makan dan mencicipi teh. Tuan, kamu akhirnya datang. Menatap Fang Qiyu, He Gaoming dengan cepat menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata, cepat duduklah. Fang Qiyu duduk. He Gaoming bertanya, Tuan, apakah Anda sudah makan? Kemudian dia menunjuk ke sumai dan mengukus kue di atas meja dan berkata, bagaimana kalau saya memesan beberapa nampan lagi? Uang. Fang Qiyu langsung mengulurkan tangannya. Tidak perlu terburu-buru, kan? Dengan senyum masam, He Gaoming mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, uang itu ada di kartu ini. Saya telah mengirim kata sandi ke ponsel Anda. Baik. Fang Qiyu mengangguk dan bertanya, berapa totalnya? 3,7 juta. Dia Gaoming membuka mulutnya dan berkata, saya hanya menagih orang yang Anda panggil untuk membeli harta bumi 500.000 yuan. Fang Qiyu mengangguk. Dia tahu bahwa harta karun bumi jelas tidak dibeli untuk Li Ji sendiri. Pasti ada seseorang yang membutuhkannya. Bahkan jika dia ingin membelinya, dia tidak mampu membeli banyak uang. Fang Qiyu menyimpan kartu banknya. Dia diam-diam senang. 3,7 juta, ditambah 6 juta yang dia dapatkan sebelumnya, Fang Qiyu secara resmi bisa menjadi multi-jutawan asalkan ada 300.000 yuan lainnya. Dia tidak punya alasan untuk tidak bahagia. Namun, kegembiraan yang dibawa oleh uang hanya membuat saraf otak Fang Qiyu sedikit berdenyut. Apakah sesuatu terjadi di Wulin baru-baru ini? Fang Qiyu bertanya dengan cara yang cerewet. He Gaoming menjawab, tidak ada yang terjadi baru-baru ini. Dia kemudian menunjuk ke makanan di atas meja lagi dan berkata, Tuan, tidakkah kamu makan sesuatu? Tidak ada. Fang Qiyu mengabaikan He Gaoming, dan setelah berbisik pada dirinya sendiri, dia bertanya, apakah kamu tahu kalau ada orang yang peringkatnya lebih tinggi dariku dalam daftar pemimpin bela diri, apakah semua jenis kejahatan, dan bersalah atas kejahatan mengerikan? Hei, ada beberapa orang seperti itu. He Gaoming berkata tanpa berpikir, aku memikirkan satu orang ketika kamu mengatakan itu. Wei Hao. Fang Qiyu segera bertanya. Su Liancheng. He Gaoming membuka mulutnya dan berkata, dia dikenal sebagai Liancheng, Raja Pisau, di Jianghu dan menempati peringkat 802 dalam daftar pemimpin bela diri. Dia 10 tempat lebih tinggi darimu, Tuan. Peringkat saya adalah 812. Fang Qiyu membeku. Dia hanya ingat bahwa dia berada di peringkat 989. Sejak itu, dia tidak memperhatikan daftar atasan marsial. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, peringkatnya telah meningkat dari 989 menjadi 812. Apa yang sedang terjadi di sini? Iya. He Gaoming mengangguk begitu saja, berkata dengan nada bangga, apakah Anda ingat orang tua di rumah lelang Baoyi? Namanya adalah Yin Chen, dan ia adalah Yin Lao Guai, yang terkenal di Wulin. Dia sebelumnya peringkat 812, tetapi Anda mengalahkannya,
sehingga peringkatnya turun menjadi 813, dan peringkat Anda melonjak langsung ke 812. Saya melihat. Fang Qiyu mengangguk dengan sadar dan berkata, ceritakan lebih banyak tentang Zhu Liancheng. Baik. He Gaoming menjawab, menurut informasi yang dicatat pada daftar pemimpin bela diri, Zhu Liancheng adalah seorang marsial superior kelas 7 dengan 2 pulsa. Dia pandai menggunakan pisau, telah melakukan segala macam kejahatan, dan telah membunuh puluhan orang. Itu dia. Fang Qiyu membuka mulutnya dan berkata, kamu bantu aku pergi ke forum Wulin untuk mengirim surat tantangan kepada orang ini. Alasannya adalah saya ingin menyingkirkan kejahatan di Jianghu. Hah? He Gaoming terkejut. Dia berpikir bahwa Fang Qiyu akan menemukan seseorang untuk dilawan, tetapi dia tidak berharap Fang Qiyu begitu terkenal sehingga dia ingin mengirim surat tantangan di forum Wulin. Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? He Gaoming ragu-ragu. Iya. Fang Qiyu mengangguk tanpa penjelasan. Meskipun Fang Qiyu tidak membuat terobosan ketika dia bertarung di rumah lelang Baoyi terakhir kali, dia masih memiliki perasaan samar bahwa dia akan membuat terobosan setiap hari ketika dia bangun untuk berlatih setelah pertempuran. Sebagai hasilnya, dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan lawan ketika tidak ada yang terjadi di Wulin. Bagaimanapun, ia harus mencapai titik di mana ia dapat memiliki 2 bunga di dantiannya sebelum menjadi dokter yang sangat terampil. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 1 tahun tersisa. Waktunya ketat, dan tugasnya berat. Dia harus memaksakan dirinya untuk tidak berhenti sejenak. Dia harus terus bergerak maju. Baiklah kalau begitu. He Gaoming memikirkannya dan berkata dengan emosi, adalah dosa memiliki tuan seperti itu. Anda tidak di Jianghu, tetapi Anda ingin menggerakkan badai di Jianghu dan menganggap saya sebagai alat. Sayang. Ketika He Gaoming berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan masuk ke forum Wulin. Tentu saja, ia menggunakan kisah tentang pria misterius John Du. Zhu Liancheng, apakah kamu berani bertengkar? Begitu posting itu dirilis, forum Wulin gempar. Semua orang mengklik posting untuk melihatnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 430. Surat tantangan itu sederhana. Saya, John Du, bersedia untuk menghilangkan kejahatan untuk Wulin. Kalimat yang begitu sederhana dan judul tulisan itu mengejutkan semua orang. John Du benar-benar mengeluarkan surat tantangan. Zhu Liancheng adalah pria tangguh yang bisa dipusingkan. Ya, saya mendengar bahwa Zhu Liancheng telah membunuh ratusan orang. Haha, aku berpikir bagaimana mungkin Wulin bisa begitu damai ketika pria misterius itu, John Du, melompat keluar. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Di masa lalu, yang lain memprovokasi dia, tapi sekarang dia memprovokasi orang lain. Selain itu, ia atas nama menyingkirkan kejahatan. Apakah dia ingin menjadi terkenal di seluruh dunia? Bukankah John Du sudah lama terkenal? Pikirkan baik-baik. Hasil dari pertempuran ini tidak pasti. Zhu Liancheng kuat. Kekuatannya diasah di ujung pisau, dan dia jauh lebih kuat dari Yin Laoguai. Meskipun Fang Qiyu mengalahkan Yin Laoguai, dia hanya marsial superior kelas 2. Dia tidak akan menang lagi kali ini, kan? Ya, Zhu Liancheng licik dan telah melakukan banyak hal jahat selama bertahun-tahun. Caranya sangat berbahaya dan kejam. Saya takut John Du memilih lawan yang salah kali ini. Di forum itu, semua orang membicarakannya dengan gila. Sama seperti semua orang berdiskusi dengan intens, kartu identitas bernama Liancheng, Raja Pisau, tiba-tiba muncul dan mengeluarkan sebuah pos. Pertarungan. Tanpa kata-kata tambahan, hanya ada satu kata pada judul posting. Semua orang mengkliknya dan melihatnya. Kau hanya marsial superior kelas 2. Bahkan jika Anda mengalahkan yang tidak berguna seperti Yin Chen, apa yang dapat Anda lakukan? Bahkan jika Anda menyembunyikan kekuatan Anda, seberapa kuat Anda bisa? Beraninya kau menantangku. Sepertinya saya akan mendapatkan 1 jiwa lagi. Jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka. Anehnya, setelah membaca posting, semua orang mulai bersumpah. Kamu adalah sampah tanpa manusia di Wulin. Apa yang kamu lakukan di dunia? Anda harus melompat ke limbaran dan bunuh diri. Betul. Bagaimanapun, Anda tidak tahu siapa saya, dan saya akan memarahi Anda hari ini. Anda sampah, Anda akan dipotong-potong. Datang dan gigit aku. Itu kutukan yang bagus. Tua ini tidak memiliki sifat manusia sama sekali. Dia layak dimarahi. Hanya dalam beberapa menit, ada lebih dari 1000 komentar di bawah jabatan Zhu Liancheng. Namun, setiap komentar adalah semburan penyalahgunaan. Dalam jabatannya, tidak ada yang memperhatikan pertempuran antara pria misterius John Du dan dia. Kadang-kadang, ada 1 atau 2 komentar yang terkait dengan tantangan,
tetapi semua komentator berharap dia kalah dan mati. Melihat komentar ini, Zhu Liancheng tiba-tiba menjadi marah. Dia langsung memperbarui pos dan berkata, "Kamu sampah, jangan biarkan aku mencari tahu identitasmu yang sebenarnya. Jika aku menemukanmu, aku akan memberimu pukulan yang bagus." Akibatnya, kata-katanya segera membangkitkan kemarahan publik. "Kau sampah, kan? Kamu lebih dari sampah. Anda hanyalah sampah. Jika kamu punya nyali, kamu bisa memeriksanya. Saya takut Anda akan dibunuh oleh John Doe sebelum Anda bisa mengetahuinya. Jangan pamer, idiot. Bukankah kamu bodoh? Beraninya kamu berteriak di forum. Dia benar-benar seperti anjing gila. Dia akan menggigit siapapun yang dia tangkap. Saya mendukung John Doe untuk membunuhnya. Aku juga mendukung John Doe. Wanita jalang itu hanya butuh pemukulan yang bagus. John Doe harus membantu kita untuk memberinya pelajaran." Melihat komentar mereka, Zhu Liancheng bahkan lebih marah. Segera, dia memposting posting lain. Surat tantangan. "Jika kau punya nyali, datanglah ke kota Ter di Mongolia luar. Aku hanya akan menunggumu selama 3 hari." Ketika semua orang melihat, forum menjadi lebih hidup. "Ya dewa, tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Ternyata Anda pergi ke luar negeri." Dia seperti tikus di selokan dan melarikan diri ketika dia melihat seseorang. Jika orang ini berani tinggal di rumah, dia akan dipotong-potong. Sayang sekali. Jika Anda punya nyali, jangan pergi ke luar negeri dan bersembunyi. Semua orang mengejek Zhu Liancheng. Selain itu, banyak orang merespons posting Fang Qiyu. Zhu Liancheng ada di Mongolia luar. Orang ini terlalu licik dan berbahaya. Anda harus hati-hati. Zhu Liancheng adalah pria jahat yang terkenal. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Jangan biarkan dia menunggu dengan tenang untuk musuh yang kelelahan. Fang Qiyu, yang sedang membaca di asrama, menerima telepon dari He Gaoming sore itu. Fang Qiyu menjawab telepon, "Halo. Tuan, Zhu Liancheng telah menjawab." He Gaoming membuka mulutnya dan berkata, dia menerima tantangan itu, tetapi dia berkata bahwa dia akan menunggumu di kota terluar Mongolia hanya selama 3 hari. Saya melihat. Fang Qiyu mengangguk dan menutup telepon. Kemudian dia segera bangun. Membawa ranselnya yang sudah dikemas dan buah surga harta karun yang telah dia ambil dari wetland barat, dia segera berangkat ke Mongolia luar. Kota Ter, sebuah kota di Mongolia Utara, adalah ibu kota Telwi dan terletak di kaki utara Gunung Hangai. Itu adalah kota terbesar ketiga Mongolia dengan populasi hampir 90.000. Dari Jiangjing ke Mongolia luar dan kemudian ke kota Ter, Fang Qiyu menghabiskan 1,5 hari. Dia turun dari pesawat dan tidak berlama-lama di kota. Sebaliknya, ia langsung keluar dari kota dan pergi jauh ke bukit di luar kota utara, yang berjarak sekitar 5 km dari kota. Setelah itu, Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya dan masuk ke forum Ulin. "Zhu Liancheng, aku menunggumu di bukit di utara. Hanya ada satu judul. Tidak ada di pos." Namun meski begitu, begitu posting ini dirilis, segera menarik perhatian banyak orang. Fang Qiyu pergi ke sana begitu cepat. Secara umum, dibutuhkan setidaknya 2 hari bagi Fang Qiyu untuk mencapai tempat itu, tetapi hanya butuh 1,5 hari. Dia terlalu cepat. Yang paling penting, dilihat dari waktu itu, jelas bahwa Fang Qiyu baru saja tiba. "Senior John Doe, tidakkah kamu istirahat?" "Ya, bagaimanapun, ada 3 hari. Anda tidak harus bertarung langsung pada saat kedatangan Anda. Setidaknya Anda bisa beristirahat selama sehari dan memberi energi pada diri sendiri sebelum Anda memberi pelajaran pada anjing gila itu. Ayo, John Doe. Saya sangat memikirkan Anda. Aku menantikanmu membunuh ini dan juga sampah." Ketika jumlah komentar meningkat, semua orang semakin menanti-nanti pertempuran. Pada saat yang sama, Zhu Liancheng, yang telah memperhatikan forum Ulin dan tidak berani ceroboh bahkan ketika dia dikutuk dalam 2 hari terakhir, segera melihat pesan ini. Kemudian, dia langsung bergegas keluar kota ke utara. Di atas bukit, Fang Qiyu duduk bersila. Dia berlatih sambil beristirahat. Kali ini, dia memutuskan untuk melepaskan kesombongan dan ketidaksabarannya. Dia tahu bahwa metode memaksa dirinya untuk menerobos di bawah tekanan besar di masa lalu, meskipun efektif, adalah ekstrim. Karena, di bawah terobosan semacam itu, pengalaman tempurnya yang sebenarnya akan meningkat dan kemampuan tempurnya akan meningkat, tetapi akan sulit baginya untuk membuat terobosan di wilayahnya. Itu akan membawanya ke dalam dilema. Sama seperti sekarang, mereka yang bisa menekannya pasti telah mencapai setidaknya level 8. Namun, dia tidak bisa mengalahkan martial superior kelas 8 ketika dia hanya menggunakan kekuatan martial superior kelas 2. Itu memalukan. Karena itu,
Fang Qiyu memutuskan untuk tidak cemas. Sebaliknya, dia tenang dan perlahan-lahan menyimpan momentumnya. Dia mulai merasakan dan mencari ambang terobosan sedikit demi sedikit dalam latihannya dan pertarungannya dengan lawannya, mencoba membuat terobosan dalam satu pertempuran. Dengan pemikiran ini, Fang Qiyu benar-benar tenang dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. 10 menit kemudian, swoosh! Di kejauhan, sesosok menerobos udara dan tiba-tiba berhenti 1 kilometer dari Fang Qiyu. John Du. Sosok itu melirik Fang Qiyu, yang sedang duduk bersila di atas bukit, dan mencibir. Dia bergerak dan menghilang tanpa membuat suara, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Fang Qiyu sama sekali tidak memperhatikannya di atas bukit, masih menutup matanya untuk berlatih. Akibatnya, dia menutup mata dan berlatih sampai malam. Lingkungan menjadi redup, dan bulan hanya ada di langit. Mengendus. Fang Qiyu, yang telah berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba mengendus dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari segala arah. Fang Qiyu berdiri dan melihat sekeliling. Dia melihat banyak panah lengan terbang ke arahnya dari segala arah, yang semuanya terbakar merah. Mereka tampak sangat menakutkan. Oh tidak! Melihat panah lengan merah di langit, Fang Qiyu membeku. Dia mengendus lagi, dan wajahnya berubah. Baru saja, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan udara, seolah-olah ada bau aneh. Ketika dia mencium baunya sekarang, dia menemukan bahwa udara penuh dengan bau gas, yang dicampur dengan aroma yang sangat menyengat. Dia tidak berani ragu. Tepuk. Fang Qiyu menginjak kakinya dan segera melonjak ke langit, mencoba menghindari panah lengan merah panas yang menembak ke arahnya. Ledakan. Tapi detik berikutnya, ketika panah lengan menembak ke udara 3 meter dari Fang Qiyu, mereka tiba-tiba terbakar dan menciptakan api yang mengerikan. Seolah-olah seluruh udara telah dibakar. Api langsung menelan seluruh ruang di atas bukit dan menelan Fang Qiyu, seperti naga api. Hehe. Tawa jahat terdengar, dan sesosok muncul di kejauhan, sambil memegangi kotak senjata tersembunyi yang ditutupi jus hijau. Upaya saya sepanjang hari terbayar. Ketika dia berbicara, pria itu tiba-tiba menekan tombol pada kotak senjata tersembunyi. Dalam sekejap, kotak senjata tersembunyi dibuka, dan sebuah jaring pancing melesat ke puncak bukit yang tertutup api seperti peluru. Melihat lebih dekat, Fang Qiyu menemukan bahwa jaring ikan itu sebenarnya ditutupi dengan racun hijau gelap, dan jaring itu juga diikat dengan banyak paku hitam dengan panjang sepertiga dari jari tengah, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Ledakan. Saat jaring ikan memasuki api hijau menyala meledak. Aku akan melihat apakah kamu mati atau tidak. Haha. Tidak jauh dari sana, pria itu tampaknya menghargai api hijau seolah-olah itu adalah kembang api dan tertawa liar dan bersemangat. Jika aku tidak mati, haruskah kau mati? Tetapi pada saat ini, suara mengerikan tiba-tiba datang dari api. Terkejut, pria itu menatap api di atas bukit di depan, menggosok matanya dan menggelengkan kepalanya, dan tidak menemukan apapun selain api yang berapi-api. Tepat ketika dia mengira dia menderita halusinasi pendengaran, tiba-tiba ada bayangan gelap di api yang berapi-api. Dia melihat lebih dekat. Di bawah nyala api yang menyala-nyala, bayangan itu melangkah ke arahnya dari nyala api hijau selangkah demi selangkah, seolah berasal dari neraka.